A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia pada kita semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa belajar dengan baik, dengan tekun untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita ikutin tausiah, pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, keberkahan dalam hidup kita, menyelamatkan hidup kita, kehidupan dunia hingga akhirat, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, dan kehidupan bermasyarakat, sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada lingkungan, berbakti kepada sesamanya, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang barokah, kehidupan yang manfaat, kehidupan yang menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini Bapak melanjutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah agama. Perintah ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali di dalam Al-Quran dan hadis untuk senantiasa berbuat baik, ketaatan kepada orang tua, birrul walidain. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik kepada orang tua ini hampir selalu diangkatkan setelah perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Anakku yang berbahagia, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perbuatan yang mulia. Bukan perbuatan kedua orang tua ini berwalidain ini, sehingga perintah itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di perintah Allah, menyembah kepada Allah. Setelah itu kekuasaan Allah yang maha menciptakan, kedua orang tualah yang menjadikan perantaraan kelahiran kita di dunia ini. Dan keduanya juga telah merawat kita sejak kecil hingga dewasa. Dan sebagaimana yang kita ketahui, semenjak kecil dalam kandungan, ibu telah memberi ruang dan berkorban demi keselamatan anaknya. Dalam perbuatan apapun, ibu selalu berhati-hati dengan pertimbangan keselamatan anaknya. Dalam hal makanan misalnya, seorang ibu akan sangat berhati-hati dan lebih memilih yang bermanfaat bagi pertumbuhan sang anak. Dan sekiranya makanan tersebut dapat berpengaruh buruk pada sang bayi, maka lebih-lebih orang tua memilih untuk menghindarinya meskipun makanan itu favoritnya. Anak-anakku yang berbahagia, ketika ibu kita mengerjakan sesuatu apapun, selalu sangat berhati-hati demi keadaan kandungannya. Hal itu tentu bermaksud agar kandungannya tetap dalam posisi yang baik dan selamat. Anak-anakku yang berbahagia,
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan orang tua. Apa yang kata orang tua untuk kebaikan, maka ikutinlah, maka turutilah, maka patuhilah, sehingga kita akan menjadikan anak-anak yang dianggap orang tua, atau orang tua senang dengan anak tersebut, karena anak itu memberikan kemudahan-kemudahan pembicaraan orang tua untuk kebaikan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kedua orang berbakti kepada kedua orang tua ini. Dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayni hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Anak-anakku yang berbahagia, ketika kita sudah dewasa, ya, ketika kita sudah dewasa, dipelihara, diasuh, dididik, dibimbing untuk menuju jalan yang benar, untuk menunjukkan jalan kesuksesan, yaitu jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru atas perintah atau amanah dari kedua orang tua anak-anakku semuanya, sehingga Bapak Ibu guru membimbingnya dengan ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa orang yang menanamkan kebaikan kepada seorang anak dan seorang murid, maka kebaikan itu akan mengalirnya. Rasulullah SAW memberikan nasihat di dalam sabdanya agar anak-anakku semuanya tidak terjebak dari dosa besar, karena dosa yang paling besar adalah dosa yang menentang kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua, termasuk perbuatan dosa besar. Begitu pentingnya perbuatan baik kepada kedua bapak ibunya, sampai-sampai keridhaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terkait erat dengan keridhaan dan kemurkaan kedua orang tua ibu bapak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arda walidayhi faqad arda khaliqahu." Barang siapa yang berbuat keridhaan untuk kedua orang tua ibu bapaknya, sungguh dia telah berbuat keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu." Dan barang siapa yang berbuat murka atau durhaka, maka berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia telah berbuat murka kepada Allah SWT. Anak-anakku yang berbahagia, pada dasarnya semua bentuk peribadatan adalah bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Ketika kita melakukan sholat 5 waktu misalnya, membayar zakat, berpuasa, menolong orang lain, beramal soleh, dan ibadah yang lainnya, kemudian kita belum bisa berbuat keridhaan atau kerelaan hati kedua orang tua kita atau menyenangkan kedua orang tua, bahkan kita selalu menyakitinya, maka amal-amal yang kita lakukan bisa jadi sia-sia belaka dan tak mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena terhalangnya ridha Allah oleh keridhaan atau kemarahan atau kebencian hati kedua orang tua kita. Sebab kemarahan orang tua dapat menjadikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita harus senantiasa memohon kepada kedua orang tua untuk mendoakannya kepada kita
sehingga kita akan menjadikan anak yang selamat dunia dan akhirat. Karena doa seorang orang tua, kedua orang tua adalah doa yang sangat mustajab. Dan doa ini, doa orang tua itu seperti halnya doa para nabi kepada umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Du'aul walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummati." Doa orang tua anaknya, doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa nabi terhadap umatnya. Jadi ini kita perhatikan betul. Jadi kita senantiasa minta doa kepada orang tua agar orang tua ridho. Jadi menjalani kehidupan itu nikmat, menjalani kehidupan itu lancar, menjalani kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang barokah. Orang tua, ibu terutama. Ibu adalah orang tua kita. Maka sesungguhnya doa ibu untuk anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Hal tersebut harus kita yakini agar kita senantiasa mendapatkan doanya. Keyakinan ini pun dapat motivasi kita agar berbakti kepada ibu terutama dan kedua orang tua kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki. Kemudian seorang laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabatin?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku taati, aku layani, aku patuhi? Rasulullah bersabda, "Qala ummuka, ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Qala sumaman?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Qala sumaman?" Siapa lagi ya Rasulullah? "Summa ummuka." Kemudian orang itu bertanya lagi yang keempat kalinya, "Qala sumaman?" Siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, "Summa abuka." Kemudian bapakmu. Jadi seorang ibu, betapa mulianya seorang ibu. Ibu yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membimbing kita sehingga kita jadi dewasa saat ini, menjadi anak yang tumbuh dengan sehat. Mari kita manfaatkan kebaikan orang tua ini untuk mencari ilmu. Kita manfaatkan kehidupan ini untuk berbakti kepada orang tua. Kita manfaat kehidupan ini untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah sehingga orang tua kita juga akan senang hatinya. Menyenangkan orang tua adalah kemuliaan. Memberikan kesenangan kepada orang tua adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Sehingga kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan taatnya seorang anak terhadap kedua orang tua. Tanpa bermaksud menyamakan seorang ayah, jasa seorang ayah, hadis tersebut menyebutkan ibu sampai 3 kali. Karena kemuliaan seorang ibu tadi, sehingga Rasulullah SAW memberikan arti bahwa peran ibu sangat berjasa kepada anak-anaknya, meskipun ayah juga berjasa kepada kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya. Bapak akhiri dengan kalimat disebutkan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbikum bima kuntum ta'malun."
Dan jika keduanya telah bermaksud untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak kamu mengetahui tentang hal itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaulilah kedua orang tua ibu bapamu di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kepada Allah SWT. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT kesehatan, diberikan oleh Allah SWT semangat untuk belajar, untuk ilmu, karena ilmu menunjukkan jalan ke surga Allah SWT. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, subhanallahil azim, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.